anak-anak, mari kita belajar ya. Kita harus semangat. Kali ini kita akan belajar pelajaran 4.1 menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kali ini agar siswa mampu untuk menyusun teks persuasi secara mandiri. Ayo kita mulai pelajaran kali ini. Keseluruhan rangkaian pelajaran disampaikan agar kamu dapat menulis teks persuasi secara mandiri. Teks persuasi adalah teks yang mempunyai tujuan untuk mengajak seseorang atau orang banyak dengan cara memberikan alasan yang baik untuk meyakinkan. Teks persuasi memiliki 4 struktur. Struktur yang terdapat pada teks persuasi adalah pembukaan, tesis, argumen, dan rekomendasi. Pertama, pembukaan. Di bagian ini dicantumkan judul teks persuasi. Yang kedua, pada tesis, di bagian ini dituliskannya suatu keterangan umum untuk topik yang sedang diangkat. Sudut pandang keterangan ini diambil dari sudut pandang penulis itu sendiri. Kemudian pada argumen, pada bagian ini dipaparkan argumen yang didukung oleh data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pada rekomendasi, bagian ini adalah bagian penutup dari teks. Bagian rekomendasi ini akan dituliskan saran, ajakan, atau ide dan pertimbangan yang baik atau positif untuk pembaca melakukan yang sudah direkomendasikan. Sekarang mari simak penjelasan langkah-langkah dalam menulis sebuah teks persuasi. Langkah-langkah dalam menulis teks persuasi yang pertama, untuk dapat menulis sebuah teks dengan baik, topik terlebih dahulu dipilih dari awal proses penulisan. Topik yang menarik akan lebih menarik minat pembaca. Kemudian, tujuan penulisan hendaklah dituliskan sedari awal, karena hal ini akan dicapai melalui sebuah teks persuasi. Yang ketiga, pendapat yang dituliskan haruslah berhubungan dengan topik. Yang keempat, fakta-fakta pendukung yang disertakan dalam teks haruslah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, susunlah kalimat ajakan. Langkah-langkah dalam menulis teks persuasi yang keenam, yaitu pendapat yang dituliskan haruslah berhubungan dengan topik. Yang ketujuh, kerangka teks dikembangkan menjadi sebuah teks persuasi yang utuh. Sekarang, simaklah kerangka teks berikut ini. Kerangka teks persuasi. Topik, terhindar dari hoax atau berita palsu. Tujuan, pembaca berusaha berpikir secara kritis agar terhindar dari hoax. Kerangka teks pada tesis, portal berita online. Memudahkan orang untuk mengakses berita. Kemudian pada argumen, ada pihak yang sengaja membuat berita palsu agar tercipta keributan, khususnya di media sosial. Kerangka teks persuasi argumen 2, yaitu berhati-hati dalam menerima informasi, waspada akan judul berita yang bernarasi provokatif, cek kembali sumber berita, memperhatikan gambar yang dicantumkan di dalam berita. Kemudian pada rekomendasi, berpikir kritis agar terhindar dari berita palsu. Sekarang simaklah hasil pengembangan dari kerangka teks persuasi berikut. Teks persuasi, terhindar. Media informasi saat ini tidak hanya media cetak. Sebagian informasi sekarang lebih banyak didapatkan melalui media elektronik seperti berita online. Mudahnya mengakses sebuah informasi membuat pembaca terlena akan setiap info yang diberitakan. Padahal, sudah seharusnya dicerna terlebih dahulu. Berita palsu atau yang lebih sering disebut hoax tengah merajalela di dunia maya. Setiap informasi yang disebarkan dengan sangat cepat melalui dunia maya ada baiknya disaring terlebih dulu sebelum meneruskan kepada orang lain. Keributan di media sosial seringkali dijumpai. Banyak orang-orang yang dengan sengaja membuat berita palsu untuk tujuan tertentu yang kadang membuat pembaca percaya begitu saja dan termakan kalimat bualan tersebut. Lebih miris lagi jika ternyata berita tersebut disebarkan dengan mudahnya karena sang pembaca tidak tahu jika itu adalah palsu. Jika hal yang seperti demikian terus-menerus terjadi, akan semakin banyak generasi bangsa yang dibodohi oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan bagi kaumnya sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya setiap berita atau informasi yang diterima, cek ulang kebenarannya
dan pertanyakan apakah ada hal yang janggal dalam berita tersebut. Berikut beberapa cara berpikir kritis saat menerima suatu informasi menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemkominfo RI. Berhati-hatilah jika menemukan judul berita yang terlihat sangat provokatif, seperti menggunakan tanda seru dan bahasa yang berlebihan. Cek alamat situs berita yang ditemui, apakah situs resmi atau situs yang tidak terverifikasi. Periksa berita tersebut dari berbagai portal berita lainnya. Apakah ada yang menyampaikan hal yang sama? Perhatikan dengan seksama foto yang dicantumkan oleh situs tersebut. Apakah asli atau terdapat perubahan seperti gambar dipotong dan disambung dengan gambar lain? Jika ditemukan adanya berita palsu, jangan segan untuk melaporkannya melalui fitur report status yang dimiliki beberapa kanal media seperti Facebook, Twitter, dan setelah mengetahui bagaimana berpikir kritis saat membaca suatu berita dan informasi, diharapkan jangan lagi dengan mudahnya percaya pada satu informasi yang belum jelas asal-usulnya. Cermati lebih dalam dan gali informasi lebih banyak agar terhindar dari berita palsu. Jadilah generasi yang peka terhadap informasi, tetapi jangan mudah termakan informasi palsu. Mari mulai berpikir kritis agar terhindar dari bualan para pembuat berita palsu. Teks persuasi juga dapat disampaikan secara lisan. Teks persuasi yang disampaikan secara lisan haruslah menggunakan kata-kata yang jelas dan menggunakan penekanan kata-kata untuk menyampaikan tujuan dari teks. Pelajaran 4.1 menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan sudah kita pelajari. Sekarang waktunya mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Semangat!